Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aulia Razi dengan NPM 2011010511. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Ruang Lingkup Tauhid. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah materi pembelajaran Akidah Akhlak yang diampu oleh Ibu Agus Susanti MPDI. Langsung saja kita simak penjelasannya. Menurut Hasan Al-Banna, ruang lingkup pembahasan ilmu tauhid yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ilahiyat. Ilahiyat adalah pembahasan dalam ilmu tauhid tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah, Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari ilahiyat yaitu wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu nubuat. Nubuat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, dan hal-hal yang bertalian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan misi kenabian. Yang ketiga adalah ruhaniyat. Ruhaniyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang bertalian dengan alam metafisik atau alam gaib, seperti alam jin, malaikat, iblis, setan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah samiyat. Samiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya dapat diketahui lewat sam'i atau dari pemberitaan dalil nakli, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalam konteks yang lain, ruang lingkup ilmu tauhid dapat juga mengikuti sistematika rukun iman. Berdasarkan sistematika ilmu tauhid, berdasarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ruang lingkup ilmu tauhid berdasarkan sistematika rukun iman adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang ketuhanan. Dalam pembahasan tentang ketuhanan, kajian ilmu tauhid diarahkan pada pembahasan mengenai wujud, sifat, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pembahasan perbuatan manusia. Dengan demikian, ruang lingkup perdebatan pembahasan ilmu tauhid mencakup kekuasaan Allah, keimanan, dan perbuatan manusia. Lalu yang kedua adalah tentang malaikat-malaikat. Iman kepada malaikat merupakan bagian dari akidah Islam dan merupakan salah satu komponen dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat berarti percaya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas melaksanakan perintahnya mengurus alam semesta. Tugas malaikat tersebut seperti mengatur hujan, mencabut nyawa, menyatat segala amal perbuatan manusia. Malaikat sangat patuh dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang ketiga adalah tentang kitab-kitab suci. Dalam pembahasan ilmu tauhid adalah tentang kitab-kitab suci. Iman kepada kitab suci berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan firman-firman-Nya dan diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Kitab tersebut berfungsi sebagai pedoman hidup manusia agar dapat membedakan yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, dan antara yang halal dan yang haram.
kitab-kitab Allah tidak dapat dihitung dengan pasti. Oleh karena itu, tidak wajib mengetahui semuanya, melainkan cukup untuk mengimaninya saja. Yang wajib diketahui adalah 4 buah kitab, yaitu yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat adalah tentang para nabi dan rasul. Definisi secara syar'i yang masyhur, nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dalam syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Keimanan kepada para nabi dan rasul mengandung 4 unsur pokok, yaitu yang pertama, mengimani bahwa Allah benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Yang kedua, yaitu mengimani nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui dan mengimani secara global nama-nama nabi dan rasul yang tidak diketahui. Lalu yang ketiga adalah membenarkan berita-berita yang sahih daripada nabi dan rasul. Dan yang keempat adalah mengamalkan syariat nabi di mana nabi diutus kepada kita. Lalu yang kelima adalah tentang hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat merupakan suatu masa di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan dalam padang mahsyar. Kemudian perbuatan setiap orang semasa hidup ditimbang pada sebuah neraca atau mizan. Beratnya kebaikan dan keburukan akan menjadi patokan dalam penentuan tempat selanjutnya, yaitu surga atau neraka. Lalu yang terakhir adalah tentang qada dan qadar. Tak akan sempurna iman seseorang tanpa iman kepada qadar, karena Allah telah memberikan kita akal untuk memungkinkan kita mempunyai keinginan dan kemauan. Selain itu, Allah juga telah memberikan kita kemampuan, karena dengan kemampuan kita akan mampu untuk berbuat. Baiklah, cukup materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.